berkomitmen dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat berantas pungutan liar dan mewujudkan pelayanan publik dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk berantas pungutan liar dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Stop pungli. Berkomitmen dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat berantas pungutan liar dan mewujudkan pelayanan publik dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk berantas pungutan liar, Memberantas pungutan liar, dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Stop pungli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan
yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Berkomitmen dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat berantas pungutan liar,
dan mewujudkan pelayanan publik dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk berantas pungutan liar, memberantas pungutan liar, memberantas pungutan liar, dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Stop pungli. Berkomitmen dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat Berantas pungutan liar dan mewujudkan pelayanan publik dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk berantas pungutan liar, Memberantas pungutan liar, memberantas pungutan liar, dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Stop pungli.
berkomitmen dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat berantas pungutan liar, dan mewujudkan pelayanan publik dan mendukung Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk berantas pungutan liar memberantas pungutan liar, memberantas pungutan liar, dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. mari ciptakan Kota Jakarta Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. dan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Mari ciptakan Kota Jakarta bebas dari pungutan liar. Stop pungli. Selamat siang, Pak Kompol Budi Cahyono. Pak Budi sehat, Pak Budi? Oh, belum nih. Selamat siang Bapak, Pak Taufik. Selamat siang. Siap. Sehat Pak, salam sehat. Siap, Iya, Pak ya. Iya Terima Pak. kasih Pak sudah bergabung dan insya Allah nanti jadi narasumber lagi ya Pak. Siap Pak Taufik, makasih. Kami siap aja Pak. Ya, Pak. Nanti bersama dengan Kasih Datun Pak, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Yustina Kalangit. Siap. Bapak bersama beliau menjadi narasumber Pak di siang hari ini. Siap. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Baik, Bapak Ibu. Sudah ada 56 partisipan. Saya kira kita mulai aja acaranya. Dimulai aja, Pak. Boleh, Bu Ana. Oke. Bapak Ibu, izin kita mulai ya Bu, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Ya, Pak. Sebenarnya yang terundang ini di atas 100 ya. 100 berapa Bu Ana? Ada lebih 200-an, Pak. Kurang lebih 200. Iya. Mungkin kita sambil menunggu rekan-rekan kita, baik yang dari PTSP, lalu kemudian dari Sudin Citata, dan teman-teman dari Satpol PP. Kita bisa mulai ya Bapak Ibu, karena kita memang kita jadwalkan pukul 13.00 kita harus mulai. Nah ini
Hari ini sudah jam 13:20. Silakan Bu Ana selaku MC, bisa dimulai ya. Pak Budi, kita bisa mulai ya Pak Budi ya. Ya, Pak Yang sebelum dimulai, Bu Justina sudah bergabung, Bu. Izin Bu Justina atau yang dari Kejari? Nanti saya telepon dulu, Bu. Ya. Iya. Tanggal 22 sekarang. 22 Pak Sekno. Iya, di sini. Bu, Pak Taufik nih, katanya Ibu bersedia, maksudnya bisa ada waktunya? Kata Ismi tadi. Oh, orang Intel. Siapa ya? Siapa Bu? Orang coba ini belum saya panggil di room ini Zoom belum nyaut nih Bu. Tunggu. Ya. Masih. Bu Ana bisa dimulai Bu. Nanti kasih Intel Kejari akan bergabung bersama kita. Tadi sudah terkonfirmasi. Silakan Bu Ana. Oke Pak, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perhatian kepada para peserta untuk menjaga ketertiban acara ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu agar dipastikan menonaktifkan mikrofon yang ada di layar Zoom Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Taufik selaku Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang terhormat Bapak M. Subhan R. selaku Kepala PTSP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang terhormat Bapak Insinyur Zulkifli Zanti Arbi MSc selaku Kepala Suku Dinas Citata Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Yang terhormat Bapak Barnat Tambunan selaku Kepala Satpol PP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan yang terhormat Bapak Kompol Budi Cahyono selaku Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat selaku narasumber pada acara siang hari ini, dan juga Ibu Justina Kalangit SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta hadirin yang berbahagia yang telah hadir dalam acara virtual kegiatan sosialisasi saber pungli di lingkungan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama, menimba ilmu dari para narasumber, meski harus dilaksanakan secara virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Dan keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Asmawir. Kepada Pak Asmawir dipersilakan. Terima kasih. Izin Pak Ibanko, Jakarta Pusat. Izin doa, Pak. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para narasumber dan peserta yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara sosialisasi Saber Pungli ini, marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar. Dan saya akan memimpin pembacaan doa secara agama Islam dan bagi Bapak dapat menyesuaikan. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami hadir bersama melalui virtual Zoom ini dalam rangka melaksanakan mengikuti sosialisasi Saber Pungli. Ya Allah, berilah acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbuatan pungli adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak Engkau ridhoi. Untuk itu, ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan pungli. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan perlihatkan pula kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak cucu kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asmawir. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada Bapak Taufik dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Komisaris Polisi Budi Cahyono dari selaku Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, mewakili Kapolres ya Wakapolres sekaligus insya Allah nanti menjadi narasumber di acara sosialisasi ini. Lalu yang saya hormati Ibu Yusnita Kalangit, Sarjana Hukum, Master Hukum, selaku Asli Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mewakili Kejari Jakarta Pusat, juga sekaligus nanti menjadi narasumber. Yang saya hormati yang mewakili Kepala PTSP Jakarta Pusat, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Pusat, yang saya hormati Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Pusat atau yang mewakili, yang saya hormati sekaligus saya muliakan Bapak Ibu para peserta sosialisasi Saber Pungli, baik yang berasal dari tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan, baik yang datang dari PTSP
Saya lihat PTSP yang paling banyak nih ya, Bapak Ibu ya. Lalu Citata dan Kasatpol. Tolong ini salah seorang inspektorat telepon Kasatpol ini satu pun belum ada yang bergabung, Pak. Satpol PP satu pun belum ada yang bergabung. Ya. Siap hadir Pak, dari Jakarta Pusat hadir Pak. Ya. Tolong rekan-rekan yang lain Pak untuk bergabung Pak, yang siap mungkin yang siap. Izin, Pak. Terima kasih Pak yang sudah bergabung. Bapak dan Ibu, saya atas nama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih sudah hadir bergabung pada room ini siang ini dengan agenda yaitu sosialisasi sapu bersih pungli atau UPPL ya Bapak Ibu, dengan tagline-nya yaitu kita Jakarta Pusat dan Jakarta umumnya yaitu berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ya. Mungkin tadi kalian yang sudah join dari awal, tadi kita dengar bersama-sama Pak Wali selaku pembina UPPL tingkat Kota Jakarta Pusat, lalu Pak Wakasat Polres, ya, Wakil Kapolres, Pak Setio selaku Ketua UPPL Jakarta Pusat, lalu tadi ada Pak Kajari, Kajari yang terdahulu, Pak Riono sekarang diganti, baru saja diganti. Lalu kemudian ada perwakilan dari masyarakat kita yaitu Dewan Kota Pak Dede Sulaiman dan Ibu Ibu Titin ya, sudah memberikan statement ya dan komitmen di hadapan para pejabat di tingkat provinsi maupun UPPL di tingkat nasional, dalam hal ini dari Kemenpol Hukam Bapak Ibu. Jadi memang secara nasional Indonesia ya, sudah mencanangkan akan menggerakkan atau bergerak bersama-sama, terutama birokrasi ini, yaitu untuk menuju, kalau nomenklaturnya zona integritas, lalu WBK, wilayah bebas korupsi, lalu terakhir wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, UPPL tingkat Jakarta Pusat dalam hal ini ya. Jadi UPPL Jakarta Pusat itu bukan identik dengan inspektorat, tapi di dalamnya ada ASN dalam hal ini Pak Wali Kota ya, Pak Asisten, lalu dari Polres, dari Kejari, dari saya lupa izin yang saya hormati juga dari Dandim ya, Dandim Jakarta Pusat, lalu ada dari Binda Jakarta Pusat. Jadi komitmen bersama Bapak Ibu kita berkolaborasi sesuai dengan tagline-nya Jakarta ya Pak Gubernur. Kita sebagai kota kolaborasi berkolaborasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kami selaku Satgas ya pencegahan, karena di UPPL itu ada 4 unsur Satgasnya. Satgas yang pertama yaitu intelijen, itu berkumpul di situ teman-teman dari Binda, lalu teman-teman dari Kodim, dan ada juga dari polisi. Lalu Satgas yang kedua itu Satgas pencegahan. Nah, Satgas pencegahan itu ada di Inspektorat Kota Jakarta Pusat, ya, dibantu dengan teman-teman di bagian hukum, lalu ada Pak Aspem di situ di dalamnya juga. Lalu ada Satgas penindakan, ya, itu di situ diisi oleh dari teman-teman dari Polres Jakarta Pusat ya, Pak Budi ya, dari Polres. Nah, karena yang punya otoritas untuk melakukan penindakan terhadap pungli, baik yang punya unsur pidana maupun tidak, itu ada polisi, yang administrasi nanti ke inspektorat ya. Lalu yang
terakhir ada Satgas Intelijen, Satgas Justisi, ya justisi upaya-upaya hukum, ya peradilan itu teman-teman dari Kejari, ya. Jadi ini Bapak Ibu bukan gawainya inspektorat. Nah di dalamnya ada siapa? Ada Bapak Ibu sekalian, ya selaku ASN yang punya tupoksi untuk memberikan layanan kepada warga Jakarta Pusat atau warga DKI, ya. Apa saja layanannya? Layanan administratif, ya perizinan-perizinan di PTSP maupun layanan-layanan yang berupa publik, ya barang publik, ya jalan yang rapi, selokan yang lancar, tidak taman yang indah, ya kali yang bersih dan sebagainya. Jadi intinya itu. Bapak dan Ibu sekalian, semua ini dalam rangka untuk Indonesia tangguh dan Indonesia maju, dan Jakarta tangguh dan Jakarta maju, ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita semua saat ini masih dalam kondisi pandemi, ya COVID. Dan alhamdulillah kita semua bersyukur berkat kerja keras Bapak Ibu semua, ya saat ini positif rate-nya DKI turun, ya. Hari ini angkanya di 200, kemarin di 196. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan Bapak Ibu tetap jaga prokes, ya. Prokes tetap didengarkan karena informasinya tetangga kita di negara tetangga kita di Singapura, di Thailand, di Malaysia naik lagi, ya. Bahkan tadi siang saya dapat info dari sosmed Singapura itu UGD-nya sudah full. Jadi mereka-mereka yang terpapar positif, yang muda-muda suruh isoman di rumah. Jadi kasusnya sama ketika Jakarta di bulan-bulan Juni, Juli kemarin, ya, Agustus. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat diikuti acara ini, ya, dari narasumber, lalu nanti kan ada forum tanya jawab, silakan. Nah, sebagai informasi saja Bapak Ibu, setelah acara ini di UPPL DKI, UPPL Jakarta Pusat ada nomor pengaduan, ya, ada nomor pengaduan. Lalu nanti kita akan share, ya, kita bagi. Lalu di inspektorat juga ada kanal, ya, kanal pengaduan masyarakat Bumas, Edumas. Lalu ada kanal juga e-klinik kalau ada yang perlu konsultasikan Bapak Ibu, ya. Jadi demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala PTSP oleh Bapak Muhammad Subhan R. SSTP MSI. Kepada Bapak Subhan kami persilahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam semua. Mohon maaf saya dalam perjalanan menuju ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Yang saya hormati Bapak Irban Taufik, Bapak Irban Jakarta Pusat, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak-Bapak Kasudin Cipta Karya, Bapak Kasatpol PP, para kanit kecamatan, kelurahan, kemudian dari rekan-rekan Sudin Citata, kepala sektor, dan dari sektor Satpol PP. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik atas undangannya, bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mendengarkan atau mengikuti acara Saber Pungli. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat kami nantikan, khususnya di PTSP, karena memang keseharian kami berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Nah, nantinya saya mengharapkan kepada rekan-rekan PTSP
khususnya para kanit kecamatan, kelurahan, maupun peserta lainnya untuk sama-sama kita mendengarkan arahan dari Saber Pungli, bagaimana proses pencegahan, bagaimana proses pelayanan yang ada di keseharian kita pada saat kita melayani. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan kita dapat mengikuti secara baik seksama. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi Saber Pungli yang akan disampaikan oleh Bapak Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, Bapak Kompol Budi Cahyono. Kepada Bapak Budi kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Taufik dari Itbanko Wali Kota Madya Jakarta Pusat, Ibu Jusnita, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Pasi Intel Kodim, Jakarta Pusat, Bapak Kepala PT SP, Kepala Satpol PP, Kepala Sudin Tata Ruang dan Pertanahan, Bapak dari atau Ibu dari Binda Jakarta Pusat, serta peserta Zoom meeting yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saat ini kita berikan nasihat hingga dapat mengikuti Zoom meeting. Pertama-tama kami membawakan materi yaitu dampak pungutan liar dan manfaat pembentukan Satgas Saber Pungli. Mohon izin untuk slide-nya Pak untuk ditampilkan, Ibu atau Bapak, mohon izin untuk slide ditampilkan. Itu materi kami, judulnya. Next. Next, Bapak. Lanjut. Dasar pembentukan Satgas Saber Pungli. Dasarnya itu Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Terus yang kedua, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935 SC tentang pengawasan pungutan liar dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat provinsi. Next. Dua fenomena dunia yang berpengaruh, yaitu sejak demokratisasi tahun 98, yaitu menguatnya legislatif, menguatnya media, menguatnya civil society, lembaga internasional, tuntutan kebebasan individu atau HAM, terus globalisasi menuju masyarakat informasi. Next, jadi public trust terhadap aparat rendah, kepercayaan terhadap publik kepada aparat rendah. Ini mempengaruhi kinerja dan kultur. Kenapa kepercayaan masyarakat rendah? Karena dua faktor ini, yaitu kinerja kurang profesional, layanan publik yang tidak simpatik, terus kulturnya perilaku koruptif, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, birokrasi yang berbelit-belit. Terus diperlukan untuk peningkatan pengawasan. Pengertian definisi dasar hukumnya, pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yaitu gratifikasi pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualiannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1. Ketentuan sebagai dimaksud 12B Ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau nggak mau menerima, terus lapor, ada suatu tindak pidana korupsi, ada suap, itu tidak dipidana pengecualiannya. Kerawanan atau rentan pungli. Rentan pungli itu banyak ya di pelayanan ini, yaitu siklus kehidupan membutuhkan pelayanan publik. Ya, ini ada siklusnya, yaitu ada surat kematian, akta lahir, surat pensiun, skep jabatan, nikah, mencari pekerjaan, urus KTP, biaya di sekolah, masuk sekolah, dan sebagainya. Bahkan urus apa ya namanya itu sertifikat dan sebagainya ya, banyak sekali. Jadi celah-celahnya. Penyebab korupsi atau pungli, GON, gredi atau kecelakaan. Opportunity, kesempatan, kewenangan, needs, kebutuhan. Jadi karena itu korupsi itu karena ada yang kebutuhan, karena kecelakaan, karena ya memang pengen hidup yang glamor, mewah mungkin ya, kemewahan. Itu kebutuhan. Kebutuhan memang butuh untuk maka apa namanya suatu untuk kepentingan, suatu kepentingan. Dampak pungli yaitu ekonomi menjadi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, ciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, hambat pembangunan masyarakat, dirugikan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terus ada asasnya, asas pelayanan publik yaitu yang pertama untuk kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak. Jadi tidak ada yang dibedakan apa orang ada duit, ada apa orang punya apa antara yang miskin dengan yang kaya dibedakan, tidak ada. Keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, bersamaan perlakuan tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan pemberlakuan khusus bagi kelompok rentan, kelompok-kelompok yang jompo atau yang apa ya, misalnya yang cacat atau apa ya, yang disabilitas ya, itu dilakukan pelayanan khusus. Ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, keterjangkauan. Upaya yang sudah dilakukan. Jadi upaya dilakukan oleh pemerintah atau setiap instansi membuat pejabat yang pelayanan publik membuat fakta integritas. Jadi melaksanakan wilayah bebas, wilayah birokrasi bersih, melayani. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi ada suatu tim yang menilai apakah wilayah itu udah bebas atau pungli atau belum. Dari inspektorat juga. Jadi memang pungli belum hilang 100%. Jadi peraturan presiden, pungli sudah merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Kemudian diterbitkanlah Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli ini tugasnya yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Fungsi Satgas Intelijen berfungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi. Sentra sasaran yaitu sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan Pemda. Kekuatan yaitu kementerian atau lembaga dan Pemda. Strategi itu strategi cegah dan berantas pungli, strategi preemptif atau pembinaan, yaitu membangun budaya anti pungli baik di masyarakat, aparatur maupun di lingkungan pengusaha. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pungli, Pemda bebas dari pungli. Strategi pencegahan, melaksanakan pemetaan rawan pungli di setiap kota, kabupaten, dan Pemda. Mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan internal, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional intern dengan jadwal prioritas yang terarah. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi dan informasi. Terus selanjutnya, strategi represif, penindakan, pencegahan hukum. Menindak tegas setiap oknum aparat penyelenggara negara atau pegawai negeri masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pengawasan. Ini manajemen pengawasan paling pokok intern. Sasaran pengawasan, fungsi pengawasan, SPIP dan APIP. Tujuan pengawasan, terselenggaranya tugas pokok dan fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dapat timbulkan kerugian negara. Yaitu korelasinya dengan TAP MPR RI nomor 11 MPR tahun 98 tentang selenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang selenggara negara bersih dari dan bebas dari KKN. Lalu bebas KKN ini ada juga diundangkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan PP nomor 60 tahun 2008. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada tingkat pusat, Presiden sebagai pengendali dan penanggung jawab, Presiden sebagai pengawasan pengendalian itu Menko Polhukam. Tupoh ahli, ketua pelaksana Satgas itu Irwasumpori. Irwasumpori diwakili Irwasumpori, wakil 1 Irjen Kemendagri, wakil kedua Jamwas dari Kejaksaan Agung. Sekretaris, ada sekretaris berbagai macam bidang, ketua Pokja Intelijen, ketua Pokja Pencegahan, unit pemberantasan pungli di kota maupun daerah, kabupaten, kota maupun daerah, ketua Pokja Penindakan, ketua Pokja Justisi di tingkat pusat. Struktur organisasi
UPPKL itu di tingkat kota penanggung jawab menteri, pimpinan ketua atau lembaga. Terus, ketua pelaksana unit was internal pejabat yang ditunjuk, sekretariat, ada ketua Pokja unit intelijen, ketua Pokja unit pencegahan, ketua Pokja unit penindakan, ketua Pokja unit justisi, unit pemberantasan pungli pada tingkat kanwil pelaksananya. HTCK, hubungan tata cara kerja, ketua pelaksana Satgas, itu sekretaris, itu ada call center, ada posko, ada kelompok kerja Intel, ada tindak pidana, Intel memberikan kontribusi kepada Pokja Justisi atau Pokja Penindakan, kabupaten atau kota, daerah memberikan sanksi administrasi, perbaikan sistem, dapat memberikan sanksi administrasi, perbaikan sistem maksudnya. Terus apabila itu ada tindak pidana, silakan kepada penegak hukum mendapatkan sanksi pidana. Itu next Pak, langsung aja ke landasan hukum. Langsung ke landasan hukum, Pak ya. Terus naik terus. Landasan hukum next. Lanjut. Rekapitulasi lanjut. Nah, itu sosialisasi dulu. Sosialisasi, Pak. Ya, sosialisasi. Yang pertama narasumber sosialisasikan Satgas Saber Pungli di kementerian atau lembaga, kampanye budaya anti pungli, iklan layanan masyarakat budaya anti pungli melalui media elektronik, TV nasional atau lokal, media cetak, nasional maupun lokal, media online, jaringan videotron, jaringan bioskop, bantuan Cineplex, pamflet, leaflet, spanduk, brosur, dan banner. Landasan hukum. Yang pertama, landasan hukum pasal 2, yang pertama itu pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 80. Jenisnya memberi suap, ancaman pidana paling lama 5 tahun, denda 15 juta. Undang-Undang Nomor pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tidak pidana suap, penerima suap itu dapat diancam pidana 3 tahun, denda 15 juta rupiah. Terus ada juga kalau ada dilakukan dengan cara pemerasan itu ada penambahan pasal dengan pemerasan itu ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu dengan kehendak daripada yang memeras, yaitu pasal 368 ancaman 9 tahun. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tidak korupsi, memberi suap dan atau menjanjikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pidana minimum 1 tahun, maksimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, denda maksimal 250 juta rupiah. Next, landasan hukum lagi yang kelima. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana suap, pegawai negeri, penyelenggara negara menerima suap atau hadiah atau janji, pidana minimum 1 tahun, maksimal 1 tahun, denda paling banyak 250 juta. Pasal 11, pegawai negeri, penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, itu sama juga maksimal 5 tahun, denda maksimal 250 juta rupiah. Yang ke-7, pasal 12A dan 12B, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji untuk berbuat sesuatu. Pidananya minimal 4 tahun, maksimal 2 tahun, denda
maksimal 1 miliar. Ini pidana kumulatif, ada denda dan pidana penjara. Pasal 12E, pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan. Pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda maksimal 1 miliar. Yang ke-9, pasal 12B, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi. Ini pidana minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun, denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pidana 3 tahun, denda 150 juta rupiah. Lanjut, Sekretariat Bersama dan Posko UPPL, Unit Pemberantasan Pungutan Liar. Sekretaris Bersama di atau Pemkot Jakarta Pusat, email hukum dp@gmail.com, telepon 0, ini teleponnya sudah lama update lagi, mohon izin, 0812 35 1590. Website pusat.jakarta.go.id. Posko UPPL Jakarta Pusat, Polrestro Jakarta Pusat, email aprestro.jakartapusat.yahoo.com, @yahoo.com. Telepon 021 39 09 921. Komitmen, lanjut komitmen pimpinan. Kepemimpinan merupakan komponen vital yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dalam mencapai tujuannya, seorang pemimpin adalah figur yang menentukan arah organisasi, warna organisasi termasuk pengembangan kualitas anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat secara tulus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan aturan. Komitmen adalah suatu ketentuan untuk berjanji kepada diri sendiri yang akan memacu seseorang untuk terus berjuang dalam tujuan yang dicita-citakan. Maka daripada itu, Satgas Saber Pungli mengikrarkan stop pungli. Ada pungli, lapor segera. Contoh pamflet, leaflet, spanduk dalam rangka cegah pungli. Ada pamflet itu kita sebarkan di setiap instansi atau di setiap tempat-tempat pelayanan, yaitu ada sanksi hukum, kita sosialisasikan di sana. Ada sanksi hukum beri suap, penerima suap, pemerasan, memberi suap, atau yang penyelenggara melakukan pemerasan, pegawai negeri yang melakukan gratifikasi, itu ada semua, udah kita sosialisasikan sanksi hukumnya. Dan ada pamflet juga stop pungli. Ada pungli lapor segera, call center 193, SMS center 1193, saberpungli.id, mobil App Store, mobile App Store. Terus lanjut, ada pamflet juga kami lakukan sosialisasi, kami sebarkan, yaitu di setiap pelayanan terpadu. Pungli adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikarenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Ini juga kami sosialisasikan dengan pamflet dampak pungli
Itu juga kami sosialisasikan dampak-dampaknya. Next. Terus lanjut, stop pungli. Ada pungli lapor segera. Terus lanjut, stop pungutan liar. Ada pungli laporan segera. Itu ada beberapa macam bentuk pamflet atau leaflet, sebagainya, atau spanduk dan sebagainya. Mungkin itu aja penjelasan dari kami. Mohon maaf kalau apabila mungkin kurang pas, kurang berkenan, ataupun materi yang mungkin ada yang belum tepat atau apa, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Budi Cahyono. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisa berpungli yang dibawakan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Justina Kalangit SH.MH. Kepada Ibu Justina dipersilakan. Bu Ana. Ya, Pak. Tadi sampai terakhir itu saya terkonfirmasi Bu Sina sedang praktek, Pak, Bu. Oh. Nah, terus didisposisikan oleh Kejari ke Kasih Intel, tapi Kasih Intel sampai sekarang saya belum terhubung, Bu. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab. Ya. Nanti kalau kemudian Kasih Intel Kejari bersiap bergabung, saya juga belum bisa berhasil. Saya udah WA nih, tapi belum dapat respon. Mungkin sedang praktek juga. Ya. Mungkin dibuka forum tanya jawab, Bu. Oke, baik, Pak. Paparan apa materi yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Cahyono, Komisaris Polisi Budi Cahyono, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan upaya-upaya UPPL tingkat Kota Jakarta Pusat. Silakan Bu Ana. Ya, baik, Pak. Kepada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bapak Ibu dari PTSP. Tadi Pak Suban bisik-bisik dari PTSP kalau ada yang tanya dikasih bonus. Akan mau bertanya silakan. Ya, ya Pak Suban ya. Silakan ya dari teman Kadet Kecamatan Kelurahan, Pak. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Soalnya ini sangat berhubungan dengan tugas-tugas kita nih di tingkat bawah, sehubungan dengan sosialisasi kan sama Pak Kompol Budi Cahyono tadi. Oh iya iya. Masih backdrop itu, masuk Jakarta Pusat gitu. Kita ini kan cetakin spanduk atau gantung apa namanya? Apa ya? Kayak akrilik gitu, bagus akrilik. Mahal lebih. Mahal. Standing banner. Oh iya. Kelihatan tegak itu ya. Bu Ana dipanggil lagi, Bu. Mungkin ada yang tanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin dari Satpol PP. Dari teman-teman Satpol, dari teman-teman Citata. Silakan Bapak Ibu, atau kalau misalnya tidak ingin bicara bisa di room chat Bapak Ibu, diketik di sini di room chat yang telah tersedia. Itu suruh pada nanya. Ya, supaya hidup silakan bertanya. Apa nanya nomor rekening saya boleh. Ya. Kalau dapat ini dari Pemda dikasih rekening sah, Pak. Kalau menjadi narasumber. Mungkin karena sudah jam-jam ini Pak, ini siang jadi pada PW semua nih. Jam-jam.
Pak, kalau ini udah untuk memancing nih Pak Budi. Siap. Saya izin bertanya boleh ya Pak Budi ya? Siap Bapak, monggo. Setelah kita buka ini akan berbondong-bondong pertanyaan nih ya terkait dengan pelaksanaan PTS. Pak, kalau misalkan ada saya sebagai warga DKI ini Pak, karena ada keperluan ya, misalkan saya pernah alami langsung terkait dengan mengurus izin lapak makam, Pak. Karena saya nggak punya waktu, saya minta tolong pengurus RT. Nah, lalu saya memberikan sejumlah uang ke pengurus RT itu, misalkan untuk keperluan pengurusan itu sampai dengan jadi. Ya, nggak besar lah Pak, gitu. Kira-kira ini masuk pungli atau enggak Pak? Ya, itu aja pertanyaannya Pak. Untuk mengurus Pak ya. Oh, suara putus Bapak, suaranya itu untuk mohon izin Pak Taufik untuk ngurus apa itu Pak? KRT itu Pak. Mungkin surat PTPM Pak. Penggunaan izin makan Pak, makan. Pemakaman. Ya, pemakaman Pak. Jadi kalau mohon izin saya jawab Bapak, apabila ada suatu ini ya, itu dalam arti dalam undang-undang di sini atau di pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini agak saklek, itu memberikan suatu uang barang itu sebagai gratifikasi, tapi biasanya kalau misalkan ada suap itu kan nilainya kan biasanya kecil Pak ya. Ya mungkin kita belak-belakan aja mungkin banyak sekali pemberian seperti di tingkat kepolisian pun juga ada di jalan apa oknum ya lalu lintas juga ada pemberian dari orang yang melanggar atau bikin SIM, bikin apa ya biasa apa namanya kelakuan baik atau kelakuan baik itu udah ada tarifnya, ngurus suatu pajak mobil dan sebagainya itu biasanya ya sekarang agak rapi mungkin ya, ataukah sembunyi-sembunyi ya, itu semuanya ada larangannya Pak menurut apa namanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, termasuk pidana suap itu Pak ya. Jadi memang kalau ada pelaporan, ada yang lapor meskipun kecil nanti ya pidananya dia kecil, bisa diarahkan kepada sanksi ke instansinya. Apakah ada suatu tadi yang kami gambarkan tadi itu dari Satgas apa justisi itu bisa memberikan apa ya mengasih kontribusi atau memberi informasi itu kepada instansinya, apakah apa oknum tersebut diberikan sanksi disiplin. Kalau kami ada juga sanksi disiplin Pak, misalkan seorang pelaku suap dilakukan sanksi disiplin. Tapi kalau misalnya sudah masuk kepada ranahnya undang-undang seperti di gratifikasi ini yang punya nilainya Pak ya, yang punya nilai ya kalau secara umum apa yang biasa dilakukan oleh penyidik itu nilainya mungkin 1 juta ke atas, itu baru dapat dilakukan nilai gratifikasi. Ada juga bermacam-macam modusnya nih Pak, ada yang modus dengan berikan pinjaman bunga, tiket perjalanan, fasilitas, atau ada juga yang pakai asuransi Pak.
Jadi diasuransikan, dia seolah-olah asuransi yang bayar asuransi itu yang pemberi suapnya itu bisa juga. Jadi mohon izin kalau memang kalau ada yang pelaporan, jadi Satgas Justisi itu yang mengarahkan ataukah ke penyidikan, ke preventif, ke represif, ataukah kepada instansi yang bersangkutan. Demikian Pak Taufik, mungkin agak putus ya. Terima kasih Pak Budi. Bu Ana dilanjut Bu Ana. Ya Pak. Untuk rekan-rekan dari PTSP mungkin sudah dipersiapkan ada pertanyaan? Atau dari Satpol PP? Silakan Pak. Bu Ana izin saya. Iya Pak, silakan Pak. Teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaannya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Izin Pak Budi. Ya Bapak. Bertanya, mungkin teman-teman yang lain lagi mempersiapkan pertanyaannya, saya bertanya dulu. Ini tentang batasan-batasan siapa sajakah yang diatur dalam pengenaan saber pungli tersebut. Karena kami kan kalau di PTSP itu kan ada PNS dan ada PJLP-nya. PNS dan PJLP. Bagaimanakah dengan posisi PJLP yang bekerja pada PTSP? Kemudian yang kedua, ya kadang kita tidak memungkiri bahwa dalam pelayanan kita sehari-hari kita bertemu dengan masyarakat, Pak. Masyarakat, khususnya mungkin teman-teman yang ada di kelurahan, kecamatan, mereka dilayani misalnya dengan baik, pokoknya sesuai dengan SOP semua. Tapi biasanya masyarakat itu ada yang karena mereka senang mendapatkan pelayanan yang baik, kadang mengirimkan makanan, Pak. Makanan itu ya apa aja ya? Memberikan minuman, iya, Pak. Itu kopi, atau kadang mau mengirimkan donat atau semacamnya ya. Kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih Bapak Subhan atas pertanyaannya. Mohon izin kami jawab ya. Misalnya kalau misalkan bagaimana tadi pegawai negeri ya, atau yang di PJ atau PJLP Pak ya. PJLP itu yang itu seperti ini Pak ya, apa yang direkrut penyedia jasa lainnya. Penyedia jasa lainnya itu ya, yang ini Pak yang direkrut oleh di bawah ini Pak ya, apa di bawah daripada suku dinas mungkin ada penyedia jasa lain itu yang rekanan itu Pak ya. Iya Pak, PH lah. Rekanan Pak ya, maksudnya seperti itu Pak ya. Kan, Pak, tenaga honorer Pak, kontrak. Oh iya Pak, tenaga honorer kalau istilah di sana PJLP Pak ya, honorer ya. Kalau kami PHL mungkin. Oh honorer itu ini Pak, tidak terikat dengan ini Pak. Kalau di sini kan yang diatur itu kan pegawai negeri yang tunduk dengan suatu fakta integritas, yang tunduk dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 di sini itu yang tunduk itu yang dimaksud itu pegawai negerinya Pak. Kalau honorernya itu dia mungkin bawa map, bawa apa dia yang ngurus dan sebagainya. Nah itu kalau dia ini
memang kalau misalkan ada suatu tindak pidana nih Pak, ada yang lewat PHL-nya, lewat honorernya. Orang nyuruh, masyarakat nyuruh mengurus suatu urusan lewat tenaga honorer terus kepada aparaturnya. Nah, honorer ini mungkin ada suatu pelaporan dan ada siklusnya Pak ya. Siklus daripada pungutan liar itu dari masyarakat kepada honorer kepada aparatnya. Nah, itu yang ya kena. Sebenarnya kalau kalau ada pelaporan, honorernya pun juga kena sebagai turut serta sebenarnya ya. Dia kan pemberi suap itu yang menerima dan yang memberi kan kena Pak ya. Kena itu di situ. Menerima dan memberi kena. Jadi apabila ada laporan ya dari penerima PHL-nya itu menerima dari siapa, terus dia memberikan kepada siapa, kena tiga-tiganya gitu Pak. Dia sebagai sasaran antara, sebagai mediator lah gitu ya, mediatornya. Terus yang kedua ini Pak, kalau ucapan terima kasih sepanjang tidak ada komplain, ya silahkan aja, nggak masalah. Di kami juga sama. Kalau pimpinan kami, kalau sepanjang ikhlas, sepanjang bahwa urusan beres, itu kan tidak minta, tidak ini, itu tidak masalah. Kecuali beda dengan diminta atau ada suatu pemerasan ya, kalau dipersulit atau apa ya, ada suatu liku-liku terus seolah-olah minta uang, itu ya birokrasinya itu aturan cepat dilambat-lambati karena biar ada sesuatu, orangnya tidak ikhlas itu. Kalau ada pelaporan ya ini Pak, ya mohon izin itu ada orang lapor ya tentunya ada suatu konsekuensi, dilakukan penyelidikan demikian Bapak. Jadi yang pertama tadi tidak menutup kemungkinan kalau itu ada yang lapor karena pegawai harian ini sebagai sasaran antara kepada orang yang ngurus dan dia yang PHL-nya pegawai hariannya itu kepada aparatnya itu dia kena juga Pak, turut serta juga. Yang kedua tadi hadiah nggak masalah, diberikan makanan dan sebagainya itu jamaah. Makanan, donat. Nggak apa-apa, nggak sering masyarakat bawa makanan kantor polisi Pak, berkawahan. Ini sering sekali nggak apa-apa. Jamaah aja. Dan gado-gado yang gitu-gitu Pak. Belum, udah makan belum? Belum nih, beli makan Pak ya. Itu ada makan. Nggak masalah Pak. Iya, kalau kita terlalu paranoid, kadang-kadang paranoid Pak. Kalau sering kumpul dengan KPK paranoid, kita juga ikut paranoid. Itu jawaban kami Pak. Ya. Izin moderator, saya menambahkan dikit dari Pak Budi ya. Ya. Atas pertanyaan Pak Subhan ini menarik Pak. Jadi memang kalau dari teorinya kan ya Pak, jadi akar permasalahan korupsi itu sebenarnya gratifikasi. Lalu kemudian tadi kan kita sudah bilang, kalau bilang kita biasa tuh kalau kita merasa puas dilayani, ada ucapan terima kasih ya. Bahkan mungkin sudah menjadi kearifan lokal ya kali ya Pak Budi ya, Pak Zuban ya. Orang Indonesia itu kayaknya kalau tidak memberi sesuatu, ya kan, kayaknya nggak pantas justru. Tapi ternyata, ini ternyata nih Bapak Ibu ya, itu sebenarnya itu bibit dari gratifikasi dan korupsi ya, pungli. Teorinya seperti itu Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu teman-teman KPK, izin Pak Subhan, Bapak Ibu yang peserta yang lain, mereka punya namanya Orsubgah, ya, koordinasi, supervisi, pencegahan, korupsi dan gratifikasi.
Nah, di Jakarta, di seluruh lembaga, di Pemda juga udah dibentuk Bapak Ibu. Nah, di Inspektorat juga kita udah bentuk. Mungkin teman-teman ASN DKI sering pernah lihat ya, beberapa gubernur kita di hari anti korupsi sedunia, Hakordia itu mendapat penghargaan. Pelapor gratifikasi terbanyak dan terbesar secara nominal. Pemprov DKI pernah memperoleh penghargaan itu secara 3 tahun berturut-turut dulu. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Karena Inspektorat buat laporan Bapak Ibu. Ada kanalnya Pak Subhan dan teman-teman, namanya Cetak Gol. Ini background saya ini. Ini ada beberapa kanal yang kita udah bangun. Salah satunya yaitu Pak, Cetak Gol. Cetak Gol itu cepat tanggap lapor gratifikasi. Ya. Kita juga sering terima Pak. Ya, terima makanan, lalu ada seminar kit, ada terima yang lain-lain, buku ya. Ucapan terima kasih. Kalau makanan Pak, kita foto, izin kita foto, lalu kita laporkan ke unit gratifikasi Inspektorat, lalu kita nanti secara berkala sebulan sekali kita laporkan. Kita secara berkala kita laporkan ke KPK Pak. Ya. Lalu nanti seminggu, paling lama direspon oleh KPK, masuk nanti Pak kriterianya. Ini bukan kriteria gratifikasi, boleh dinikmati. Gitu ya. Nah kalau kebetulan makanan, nanti kita jawab sudah habis Pak makanannya. Kalau nasi padang keburu banget. Ya. Karena kalau makanan kita foto, lalu kita laporkan, ya terus makanannya kita makan sama-sama Pak. Ya. Lalu kalau ada contoh yang paling update kemarin Pak Sandi ya, beliau kan dapat apa itu? Keris apa gitar itu ya? Keris apa yang beliau laporkan ke Cetak Gol Inspektorat, lalu kita teruskan ke KPK. Dan ini karena masuk gratifikasi disita oleh negara Pak, oleh KPK disita. Ya, kalau dianggap itu tidak gratifikasi, diserahkan ke kita kembali Pak. Barangnya memang nggak langsung dibawa ke sana Pak. Kalau sudah ada pernyataan ini jadi hak negara, kita serahkan, laporannya saja yang perlu kita segerakan ke Cetak Gol Pak ya. Nanti ini kami akan share ke teman-teman. Ini dinilai Pak oleh KPK. Jadi yang punya kanal cetak lapor gratifikasi terbaik itu selalu dinilai setiap tahun. Dan alhamdulillah DKI selalu mendapat. Kemarin sempat kalah sama kementerian ya, sudah kalah tahun kemarin. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengimbau Bapak Ibu nggak apa-apa, ya. Biasa itu kan kita juga kalau kenaikan kelas tuh kayaknya rasanya kalau nggak beri hadiah sama wali kelas kayaknya nggak enak ya. Dan itu saya lakukan juga Bapak Ibu ya. Misalkan saya belikan batik atau makanan wali kelasnya, guru-gurunya ya. Tapi nilainya memang tidak lebih dari 1 juta kata Pak Budi tadi kan ada kriterianya ya. Nilainya tidak lebih dari 1 juta. Lalu pelaporannya tidak boleh lebih dari 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Ya. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Supaya pidananya, unsur pidananya gugur ya Pak Budi ya. Jadi laporannya sebelum 30 hari kerja. Iya Pak. Ya. Belum 30 hari ya. Izin itu menambahkan tadi Pak Subhan, Pak Budi ya. Yuk kita lapor cepat Pak. Siap. Aja. Nah, kalau perlu nanti sebagian makannya dikirim ke blok di lantai 4. Ya. Yeah. Tapi dilapor juga dulu, dicatat dulu. Ya. Masih 30 hari dulu. Baik, terima kasih. Jangan sampai busuk tuh makanannya Pak. Ya. Baik, teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan kepada teman-teman Itbanko mungkin? Atau Satpol PP?
Satpol PP belum ada suaranya nih Bu. Iya. Biasa. Ya nih Satpol PP mana nih? Jangan dipaksakan, mungkin nah. Jalanlah. Ya. Silakan Pak Doli Sukumbang. Tadi mau nanya tadi. Mata ya Pak. Gatal garuk-garuk. Bingung pertanyaan Pak, semua udah dijawab. Teman-teman inspektorat ya, silakan. Mungkin kalau nggak ada, mungkin udah jam-jam ngantuk, jam-jam pengen istirahat, nggak usah dipaksakan mungkin. udah pada ini. Tapi paparannya yang penting nyampe katanya beliau-beliau, biar beliau yang baca Pak, biar karena apa jam-jam rawan ngantuk mungkin. Ini memang jamnya jam rawan ya Pak. Iya. Tapi kalau kita pakai pagi, izin Pak, ini teman-teman PTSP kan ujung tombaknya pelayanan masyarakat ya Pak. Kita kasihan pelayanan takut terganggu. Lalu Citata pun demikian, lalu gitu. Tapi rasanya mungkin karena sudah jelas semua ini Pak. Izin ya Pak. Siap Pak. Nah, kalau memang dianggap sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke moderator nih, MC. Silakan Bu Ana. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Cahyono atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Kepada para peserta untuk acara selanjutnya itu penutup, mohon kameranya di on karena akan diadakan foto bersama untuk dokumentasi peserta sosialisasi. Ada Pak Sunja? Pak Sunja sudah siap? Oke. Siap. Silakan. Ada lima layar ya. Nanti ya, Bapak Ibu. mana? Ya, Pak. Belum semua layarnya terbuka nih sampai. Ya. Pak Arlan Andajaya. Oke, sudah. Semua nih, belum semua. Tunggu dulu. Terus Sunja. Ada lima layar ya. Layar pertama siap. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas. Apabila dalam pelaksanaan sosialisasi ini terdapat kesalahan, baik itu sengaja maupun maaf yang kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih semua. Izin live. Assalamualaikum. Pak Suhan. Iya Pak. Dari WA Pak Topik saya.
Saya cari minta kopinya. Teringat pada satu waktu ku berjalan di muka rumahmu, rasa berdebar dalam hatiku, ingin lekas lalu. Sekilas nampaklah engkau di balik pintu. Izin host, apakah bisa dimatiin? Di kau menusuk hatiku. Yolan.